Salam saudara, kita kembali mengikuti Abam, ini episode 990. Mari Pak Gren, kita mulai. Baik, pertanyaan pertama datang dari seorang perempuan, usia 25 tahun, sudah menikah, memiliki satu anak, seorang jemaat dari gereja beragam Pentakosta Ya, ini Pentakosta. di daerah Jawa Tengah. Ya, oke. Shalom Pak Eras, saya mau bertanya, bagaimana pendapat Bapak jika ada seorang gembala yang bersikukuh menyuruh jemaat yang sudah pernah melakukan hubungan seksual sebelum menikah atau berzina, pada saat pemberkatan harus meminta ampun kepada Tuhan di hadapan gembala, keluarga, dan jemaat yang hadir saat acara? Ini orang tidak bermoral, tidak berbelas kasihan. Dia mempermalukan. Dan Tuhan tidak pernah mengajar begitu. Mana pernah Tuhan mengajar? Ya kan? Ini menjadi presiden yang sangat buruk. Saya kira pendeta seperti ini benar-benar tidak mengerti kebenaran. Karena kalau sudah minta ampun, Tuhan mengampuni dan melupakan. Biasanya dasarnya supaya orang tidak melakukannya lagi. Iya. Tapi tidak dengan cara itu. Tuhan tidak pernah mengajar begitu. Tidak ada belas kasihan. Tidak memiliki moral Kristen. Ya. Tuhan pasti tidak menghendaki ini. Itu salah. Absolutely wrong. Terus? Jujur saja ini terjadi di gereja saya. Dulu saat masih remaja, saya setuju saja dengan aturan ini. Tapi semenjak dewasa saya jadi berpikir ulang. Sangat tidak pantas dan melanggar privasi pasangan tersebut, serta mempermalukan keluarga besarnya, seperti ditelanjangi. Ya, kalau misalnya dia tidak melakukan hubungan seks dengan dia, hubungan seks dengan orang lain, apakah mesti diakui? Atau dia pergi ke pelacuran, apakah diakui? Atau melakukan masturbasi? Atau melakukan hubungan tapi tidak sampai penetrasi, apa harus diakui? Atau salah satunya tidak gadis atau prianya tidak berjaka? Ini betul-betul salah, ya, keliru sekali. Dan ini bisa menjadi, menurut saya menjadi kejahatan, kejahatan moral gitu. Ini benar-benar tidak punya belas kasihan, ya. Tidak punya etika Kristen. Terus, Walaupun memang pasangan tersebut berdosa, tapi apakah layak diperlakukan seperti itu? terus, Saya sudah pernah berdiskusi dengan kakak rohani di gereja dan menyampaikan ketidaksetujuan saya. Tapi dijawab, itu sudah aturan gembala yang tidak mungkin diganggu-gugat. Lagi pula hal itu bertujuan agar pasangan lain yang berencana menikah di gereja tidak melakukan hal yang sama atau berzina. Namun, meskipun ada aturan seperti itu, kenyataannya masih saja banyak pasangan-pasangan yang diberkati di gereja dan melakukan pengakuan dosa karena berzina sebelum menikah. kalau seseorang melihat lawan jenis, itu sudah berzina. Ketika seorang melihat lawan jenis dan mengingininya, dia sudah pornos. Apakah diakui? Apakah dengan cara itu menghalangi orang tidak berbuat zina? Mestinya yang dilakukan gembala adalah mendidik sedini mungkin. Dari sekolah minggu, remaja, pemuda. Kalau sampai ada anggota yang berzina, pendetanya mesti harus mengambil bagian dalam kesalahan itu. Ini benar-benar tidak bermoral. Oke, terus. Maaf ya, saya dosen etika kebetulan. Ya kan? Betul, Pak. Saya dosen etika sejak muda. Sampai hari ini saya punya buku-buku etika, termasuk etika Kristen. Dan saya punya beberapa buku tulisan mengenai etika Kristen. Dan saya kira pandangan saya tidak sembarangan pandangan. Saya dosen etika sejak dulu. Dan punya buku-buku tulisan saya sendiri mengenai etika. Etika seksual, etika politik, etika ekonomi, beberapa etika ya. Oke. Ya itu saya kira itu. Ya, betul, Pak. Teruskan. Kenyataannya masih saja banyak pasangan-pasangan yang diberkati di gereja dan melakukan pengakuan dosa karena berzina sebelum menikah. Jadi saya semakin tidak setuju dengan aturan ini karena terbukti tidak memberi efek jerah. Tidak akan memberi efek jerah. Saya belum membaca tulisan ini ya. Ini kan spontan. Terus Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini? Mohon penjelasannya. Saya belum mendapat jawaban yang memuaskan dari fenomena ini karena saya lihat datanya di gereja-gereja lain tidak seperti itu. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. saya kira hamba Tuhan ini bukan hamba Tuhan yang dipimpin Roh Kudus. Saya sarankan
tegur pendeta itu, kalau tidak berubah, tinggalkan gereja itu. You tidak akan bertumbuh. You tidak akan memiliki pikiran perasaan Kristus. Terus Ya. Baik, selanjutnya dari seorang perempuan usia 20 tahun, masih single, jemaat GSKI di daerah Jakarta. Shalom Pak Erastus, maaf Pak, saya ingin bertanya mengenai papa saya yang baru meninggal 3 minggu yang lalu. Sebenarnya, saya sudah mengikhlaskan papa saya, tetapi terkadang masih muncul di kepala saya saat saya kangen papa, yaitu kenapa papa saya dipanggil Tuhan begitu cepat, dan kenapa dia dipanggil saat saya sedang ada di titik terendah saya. Yang saya sayangkan, dia belum melihat saya wisuda atau menikah, tetapi kenapa Tuhan panggil papa saya secepat itu? Saya masih butuh papa saya. Papa saya orang yang baik. Dan apakah sekarang papa bisa melihat saya dari surga? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya dan Tuhan Yesus memberkati selalu. Soal apakah papa masih bisa melihat dari surga tidak penting. Itu di luar wewenang kita. Soal papa meninggal yang kau pandang usia muda dan mungkin ya di balik ini kamu mau mengatakan Tuhan tidak bijaksana, ya. Kamu ada sedikit kekecewaan atau mungkin kemarahan. Kamu harus tahu kalau papa kau masih hidup, belum tentu dia bisa selamat. Tuhan bisa menghindarkan dia dari dosa, dari penderitaan sakit atau yang lain. Tuhan bertindak sangat presisi. Dia tidak pernah buru-buru dan dia tidak pernah terlambat. Kita itu bukan maha tahu, kita juga tidak bijaksana. Allah yang maha bijaksana, maha tahu. Kamu tidak mengerti mengapa terjadi demikian, tapi kamu bisa percaya. Sekarang yang kamu lakukan, belajar untuk menerima ini. Kau harus minta ampun kepada Tuhan atas kemarahan dan kekecewaanmu terhadap Tuhan. Kalau papamu ada, belum tentu bisa menjawab kebutuhanmu, ya. Dan yang terakhir penting, kamu harus mencintai Tuhan lebih daripada mencintai papamu. Ya, jangan memberhalakan perasaan sehingga kamu tidak memuji, memuja, menyembah Tuhan sebagaimana seharusnya. Tuhan mengasihi kamu, nak. Sungguh, Tuhan melakukan ini demi kebaikan papamu yang kita tidak tahu. Pasti itu. Oke, Tuhan berkati. Sekarang belajar mengucap syukur. Ya. Terus. Selanjutnya dari seorang pria usia 33 tahun, single di daerah Bandung. Shalom Om Erastus, Bapak Rohani yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk semua pelayanan dan kesetiaan Om beserta kru Truth ID. Semua pengajaran yang diberikan begitu hidup dan mengubahkan kami sekeluarga. Bersyukur atas doa puasa yang dilakukan selama sebulan ini, begitu berdampak buat hidup saya. Tuhan membongkar dan mengeruk sampah-sampah yang menempel di hati saya. Setiap hari demi hari Tuhan berperkara dan menunjuk satu demi satu yang mau Tuhan bereskan. Setiap pemberesan membuatku semakin lega dan mengasihi Tuhan. Ya, rupanya pria ini ikut doa puasa selama 30 hari ya bersama kita. Oke. Melalui chat ini ada hal yang mau saya tanyakan perihal kasus tante saya dari pihak keluarga Mami yang posisinya di Bandung. Tante saya berusia sekitar 70 tahun. Saat ini kondisi hidupnya cukup memprihatinkan. Background dari tante adalah anak yang mungkin kurang dikasih oleh nenek saya. Sehingga banyak luka yang terjadi di hidupnya dan banyak mengambil keputusan yang dipengaruhi oleh luka-lukanya. Salah satu keputusan yang cukup merusak, yaitu ketika tante mau tinggal bersama teman wanitanya yang juga memiliki segudang kepahitan. Setahu saya mereka bukan lesbian. Hanya saja hubungan mereka begitu toksik, di mana teman tante saya begitu menguasai banyak hal dari hidup tante. Orang ini begitu serakah dan juga tidak bisa melihat orang lain happy. Rasa irinya begitu besar. Kalau saya ibaratkan, mungkin hidup tante lebih seperti pohon yang diikat oleh tumbuhan parasit bertahun-tahun sehingga hampir mati. Melihat kondisi ini, kami sekeluarga berusaha mendorong tante saya untuk meninggalkan orang ini dan tinggal saja bersama kami. Tetapi tante begitu ketakutan dengan orang ini. Takut kalau ditinggalkan dia, maka temannya akan bunuh diri atau dia akan melakukan hal nekat lainnya. Jujur saya bingung apa yang harus dilakukan untuk menolong tante. Satu sisi mau tarik saja dan bawa dia pergi ke Bali supaya tidak sekota dengan orang ini. Kebetulan di Bali ada sepupu atau keponakan Mami yang adalah seorang pendeta yang mau menampung tante. Tapi yang kami takutkan, tante malah jadi sakit
ketika dipaksa atau dibawa kabur ke sana. Kalau saya sendiri lebih prefer tante tinggal di rumah kami, supaya dia bisa mendengar pengajaran Om Erastus dan terjadi pemulihan demi pemulihan di hidupnya. Karena kasihan hidupnya di bumi sudah tragis, kalau sampai akhir tidak membereskan lukanya, takut tidak masuk langit baru, bumi baru. Mohon pencerahannya Om, Tuhan Yesus memberkati dan memberikan kesehatan, serta umur panjang untuk Om Erastus. Kalau sempat satu hari nanti kami mau datang beribadah ke Mall Arta Gading. Oh iya, apakah Apakah GSKI ada komsel online yang sesuai untuk youth dan lansia di mana kami bisa bergabung? Oke. Dibaca ada sudah. Dan untuk pertanyaan terakhir ini sudah diberikan kepada PIC Home untuk nanti bisa dihubungi secara langsung. Pertanyaan saya, kamu yakin dua orang itu tidak ada hubungan lesbian? Ya. Kalau dari ciri-ciri ini ada hubungan lesbian, bukan menuduh ya. Kalau sampai takut pisah, takut dia bunuh diri, itu something wrong. Kalau hanya pertemanan tidak akan bunuh diri. Ya. Pak Gren kemudian belajar mengenai apa? Gender ya. Ini ciri-ciri lesbian begini ya. Ya mungkin bisa ada itu Pak. Bisa karena ada, perempuan memang lebih punya attachment lebih tinggi. Iya, perempuan lebih punya attachment ya. Tetapi kita harus memisahkan mereka. Kamu orang yang begitu peduli ya, bagus sekali ya. Sifatmu bagus sekali. Kalau bersama dengan kamu akan lebih diperhatikan ya, bisa care ya. Tetapi ini begini, sementara saya tidak bisa memberikan nasihat. Kamu berdoa minta hikmat Tuhan. Kamu menunggu waktu yang tepat bicara dan memisahkan mereka. Entah dengan teman perempuannya atau dengan tante sendiri. Beri kesan kepada mereka berdua bahwa keluarga tidak setuju atas hidup bersama mereka. Itu dulu. Dan sementara itu minta hikmat Tuhan, karena ini proyek kamu bukan proyek saya. Kamu harus tanya Tuhan dan Tuhan akan menjawab apa yang harus kamu lakukan. Diberkatilah hidupmu dan keluargamu, dan kiranya tantemu masih bisa diselamatkan. Amin. Baik, selanjutnya masih dari seorang perempuan usia 32 tahun, menikah dengan satu anak, bekerja sebagai seorang freelancer dan ibu rumah tangga. Saya baru mengikuti Yesus sekitar 6 tahunan. Pertama masuk gereja karena ikut seminar Bapak Eras yang Tritunggal. Dulu saya muslim dan dari keluarga fanatik muslim. Bapak saya seorang imam di masjid dan orang tua saya belum mengetahui saya pengikut Yesus. Saya punya seorang anak laki-laki umur 4 tahun. Suami saya Kristen, orangnya baik, tapi jarang ke gereja, tidak pelayanan, juga tidak mengajarkan saya kebenaran. Tolong doakan saya Pak agar tetap kuat dalam Tuhan. Saya masih terus belajar dan berusaha menghidupi teladan kasih Yesus seperti yang Bapak Eras sudah ajarkan. Pengajaran Bapak sangat memberkati saya. Terima kasih banyak Pak. Tolong berikan arahan ke saya apa yang harus saya lakukan ke orang tua saya yang sampai sekarang belum tahu saya pengikut Yesus. Kita harus bertindak tepat. Kapan, di mana, dan bagaimana. Tetapi mengaku sebagai pengikut Yesus itu mutlak. Absolut. Tidak boleh sembunyi-sembunyi. Hanya kapan, di mana, pengakuan itu disampaikan, lalu bagaimana? Harus minta pimpinan Roh Kudus. Ya. Kalau kamu butuh seorang pembimbing, nanti kamu hubungi kami lagi, kami akan beri pembimbing. Perlu dibimbing ya. Syukur kamu ikuti truth.id, karena kebenaran-kebenaran ini kuat sekali. Apalagi kalau kamu ikuti monoteisme, kamu akan lebih mengerti bahwa memang jalan keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Dan Allah yang benar itu Allah Israel Elohim Yahweh. Jadi jangan kamu gusarkan hal ini. Rileks saja, tunggu waktu Tuhan. Ya, tunggu waktu Tuhan. Kamu tidak sengaja mau menyembunyikan, tapi juga tidak provokatif. Jelas ya? Mengalir saja. Jangan kau pikirkan. Oke? Ya. Apapun resikonya, kalau sampai orang tua tahu, kamu harus berani hadapi. Tuhan menyertai kamu. Oke, terus. Selanjutnya masih dari seorang perempuan usia 41 tahun, seorang janda di Salatiga. Shalom Bapak Rohaniku, saya Kristen baru di antara keluarga besar Muslim.
Apakah yang dimaksud dengan hukum roh kehidupan? Terima kasih untuk jawabannya agar saya bisa terus bertumbuh berjalan bersama semua pelayanan di Truth ID. Semua saya ikuti untuk pertumbuhan iman, menuju kesempurnaan seperti Bapak dan serupa dengan Tuhan Yesus. Sehat terus ya Bapakku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Diksi ini diambil dari mana dulu? Ya. Ya. Pasti ada latar belakang memahami diksi ini. Tapi baiklah saya bantu. Ya. Ada hukum dosa. Kamu semua tidak lagi hidup dalam hukum dosa. Ya. Artinya orang yang terikat, gini, orang yang tidak bisa mencapai kekudusan, standar Allah, itu hukum dosa, bukan hukuman dosa. Ya. Artinya tidak bisa tidak itu manusia pasti meleset. Melakukan hukum bisa, tapi tepat seperti apa yang Allah kehendaki tidak bisa, karena manusia sudah ada di bawah hukum dosa. Ya. Tapi bukan hukuman dosa. Kebalikan dari hukum dosa itu hukum roh. Jadi kalau seseorang belajar bertumbuh terus dalam Tuhan, mengalami pembaruan, transformasi cara berpikir, dia sampai pada titik bukan tidak berbuat dosa, tidak bisa berbuat dosa. Ya. Semua tindakannya selalu presisi, selalu tepat seperti yang Allah kehendaki. Nah, ini hukum roh. Apakah ini yang dimaksud dengan hukum roh kehidupan? Di mana seseorang sampai pada tingkat tidak bisa berbuat dosa. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 atau Yohanes 1 Yohanes 3 yang orang yang hidup dalam Tuhan tidak berbuat dosa lagi. Jelas nggak Pak? Jelas. Nah ini banyak orang Kristen tidak berani mengatakan ini. Tapi setelah ikut Tuhan sekian puluh tahun, kita tahu bahwa kita itu bisa tidak berbuat dosa lagi, itu bisa. Dari hukum dosa masuk ke hukum roh. Jelas nggak Pak? Jelas. Itu saya kira jawaban saya. Mantap. Mantap. Pertanyaan dari Lena ya. Lena, Ibu Lena ya. Lena, umur kamu lebih muda dari saya 24 tahun ya. Jadi saya panggil Lena. Lena, kamu mantap. Ikut Tuhan, masuk hukum roh kehidupan. Ya. Oke, terus. Baik. Selanjutnya dari seorang pria usia 42 tahun, sudah menikah, tinggal di Grogol, Jakarta Barat. Shalom Pak, terima kasih ya Pak atas khotbah dan teladan Bapak. Saya jadi lebih semangat kerja untuk bertanggung jawab ke keluarga saya. Lebih semangat cari Tuhan dan semangat siap-siap ke langit baru, bumi baru. Api ini akan saya bawa ke pelayanan di gereja saya yang beraliran Protestan. Oh iya Pak, maju terus. Cuekin aja yang suka bully Bapak. Tidak usah dipikirin. Anggap saja mereka lagi ngelawak ya Pak. Sehat selalu Pak Eras dan tim. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ini Pak Harvianto. Ya. Ya, Ini kan bukan rahasia. Pak Harvianto, pria usia 42 tahun. On behalf of all team, we thanks for your support. Ya, thank you. May God bless you. Senang ya atas nama semua tim mengucapkan terima kasih untuk dukungannya. Walaupun Bapak bukan satu sinode dengan saya, Bapak dari gereja Protestan atau gereja mainstream, tapi kami sungguh merasa dikasihi dan didukung. Ya, dari gereja bukan gereja suku, tapi gereja aliran mainstream Protestan. Tuhan memberkati. Ya. Oke, teruskan. Baik, selanjutnya masih dari seorang pria, usianya 43 tahun, sudah menikah, punya satu anak di Sulawesi Utara. Shalom Pak Eras dan tim, begini Pak, saya punya masalah rumah tangga, yaitu istri selingkuh dengan teman kerjanya, tapi saya sudah memaafkan dia dan laki-laki itu. Namun kenapa ya Pak, terkadang masih sering muncul rasa sakit hati, marah, dan terkadang saya cepat emosi. Memang istri bilang dia sudah tidak melakukan hubungan terlarang itu, tetapi saya selalu dihantui pikiran negatif, Pak. Mohon minta masukannya kenapa sikap saya seperti itu terhadap istri. Akhirnya saya merasa sedih sendiri dengan sikap saya. Sudah melepaskan pengampunan tetapi masih punya pikiran negatif. Terima kasih banyak Pak Eras dan tim, kiranya Tuhan memberkati Bapak, keluarga, dan tim Abang. Yang pertama, kamu harus tahu istrimu tidak pernah bercita-cita selingkuh. Kamu harus camkan ini, dia tidak pernah bercita-cita selingkuh. Tetapi iblis yang telah membuat dia selingkuh. Atau menggoda, membujuk. 1. 2. Kamu harus jujur. Ada sekian persen bagian kamu sehingga dia selingkuh.
Entah kamu kurang memuaskan, entah karena kamu kurang membahagiakan, atau sesuatu yang membuat dia merasa bahwa harapan yang dia taruh di dalam hidup kamu tidak sesuai. Harapan yang pernah dia miliki tentang kamu itu tidak sesuai dengan kenyataan. Betul nggak? Betul. Itu 2. 3. Kamu harus mengerti bahwa dia sekarang ini orang sakit. Orang yang baru jatuh dalam dosa, atau orang yang sudah pernah jatuh dalam dosa itu orang sakit. Kecuali dia tidak mau berubah. Dia tetap hidup dalam perzinahan. Udah deh, dia mati. Tapi dia sudah mau balik, itu sakit. Dan kamu harus menanggapi dia sebagai pasien. Kamu harus menanggapi dia sebagai pasien. Nah, kalau kamu menanggapi dia sebagai pasien, kamu akan yang keempat, berbelas kasihan. Kamu harus berbelas kasihan kepada dia. Di Alkitab kita menemukan seorang pria bernama Hosea yang disuruh Tuhan mengambil pelacur sebagai istri, atau istri yang pernah berzina yang harus diambil kembali. Itu gambaran Tuhan yang mengambil Israel yang berselingkuh, tidak setia kepada Elohim Yahweh. Lakukan ini, kamu jadi manusia yang mulia. Kalau pria bisa menerima istri yang tidak pernah berselingkuh, itu biasa. Tak bisa menerima istri yang pernah berselingkuh dan menganggap tidak pernah terjadi, itu hebat. Dan kamu akan menyesal. Ikut doa pagi bersama saya setiap pagi jam 5. Kamu akan disembuhkan. Kamu juga sakit, kamu tuh sakit. Jiwamu juga sakit, kamu luka. Kau perlu kesembuhan. Doa tiap hari jam 5, ikuti doa bersama kami, ikuti Truth ID, kamu akan disembuhkan. Ingat, kamu sedang sakit juga. Kamu perlu kesembuhan. Kiranya Tuhan menolong kamu. Dan saya mau beritahu, saya salut sama kamu. Kamu hebat. Tuhan menyertai kamu. Terus. Baik, selanjutnya dari seorang perempuan usia 53 tahun, berdomisili di Bandung dan seorang jemaat GSKI New Life. Shalom Om Eras dan seluruh tim Abam. Terima kasih Om telah menjawab setiap WhatsApp saya yang lalu. Puji syukur untuk kasih Bapa di surga dan Tuhan Yesus yang telah memberikan kepada saya juga hati untuk lebih lagi diubahkan menuju kesempurnaan, meskipun ini berat. Di Abam yang lalu Om pernah menjawab soal rumah yang masih didiami kuasa gelap. Om bilang, kalau kita sering memuji dan menyembah Tuhan, kuasa gelap itu pasti pergi. Hal ini juga saya alami Om. Di rumah orang tua yang saya diami sekarang ini, waktu saya datang tahun lalu, wangi bunga melati di kamar yang saya tempati itu tidak hilang selama beberapa bulan. Padahal sudah didoakan dan diolesi minyak urapan oleh pendeta, di mana saya beribadah dulu sebelum ke GSKI New Life Om. Tapi puji Tuhan, sekarang sudah tidak ada lagi wangi bunga melati itu, karena saya suka berdoa sendiri atau bersama dengan Om, atau yang lain yang melayani di doa pagi pada Truth ID. Kalau saya berdoa bersama Om pada waktu malam, saya bisa dengan mudah fokus bersama dalam penyembahan Om. Tapi kalau doa pagi saya suka kurang fokus ketika saya mau menyembah dengan kata-kata saya. Saya terbawa oleh pendamping Om yang menyembah, mengikuti kata-kata yang Om sebutkan dengan suara yang mungkin sama keras atau lebih keras dari suara Om. Jadi saya juga mengikuti kata-kata Om juga ketika menyembah. Apakah tidak apa-apa mengikuti setiap kata penyembahan yang Om sebutkan? Atau mungkin tidak baik terus mengikuti penyembahan yang Om ucapkan karena jadi tidak fokus pada Tuhan, tapi fokus pada kata-kata yang Om keluarkan lalu mengikutinya? Begini, sebenarnya ini juga saya latih ke mahasiswa. Kita supaya satu seragam. Kalau kita berkata haleluya, semua haleluya, Engkau maha besar, ya Tuhan Engkau maha besar. Sebenarnya mengikuti itu lebih bagus supaya kita satu arah. Kami berhutang kehidupan kepadamu, ya Tuhan kami berhutang kepadamu. Itu lebih bagus. Kamu harus belajar tidak terganggu, ya. Nah, kalau bisa dibunyikan penyembahan itu bagus. Ini kesaksian bukan satu orang, beberapa orang sudah saya dengar. Ketika saya mengusir setan, suara mic-nya dibunyikan, suara gadgetnya, itu setan benar-benar hilang, kabur dari rumah itu. Penyembahan juga bisa mengusir kuasa gelap. Karena dalam pelayanan pelepasan, kalau saya mengusir setan nggak keluar-keluar, saya menyembah. Dan setan keluar. Itu berkali-kali. Teruskan. Kalau memang lebih baik menyembah dengan kata-kata sendiri, mungkin lebih baik ketika menyembah, adik yang mengiringi itu menyembah dengan menjauhi mic atau menyembah dengan kata-katanya sendiri Om.
biar bisa sama-sama fokus menyembah Bapak. Maaf dengan surat ini Om mungkin tidak berkenan. Oh nggak bagus, jadi mungkin harus dikecilin suara yang menyertai saya gitu. Tapi kalau hari Sabtu itu kan rame banget tuh, gimana itu? Itu lebih. Oke, terima kasih untuk masukannya. Mungkin lebih diperkecil suaranya. Oke. Ya. Dalam satu album yang lalu kata-kata Om hampir tidak terdengar. Padahal suara pendamping Om yang membacakan album keras. Jaga kesehatan ya Om. Kiranya Bapak di surga memberikan kesehatan selalu kepada Om dan keluarga serta seluruh staf Abam. Karena masih banyak orang yang memerlukan Om untuk lebih dikuatkan dalam menjalani hari-hari hidup di dunia yang sukar ini. Termasuk saya. Terima kasih dan salam langit baru, bumi baru. Begini, usiamu 53 tahun. Kamu ini wanita yang rendah hati. Ya. Kamu wanita rendah hati, kamu itu wanita yang polos ya. Tapi kadang-kadang kamu kurang percaya diri dan ragu. Tapi kamu disayang Tuhan. Suatu hari kalau saya pergi ke GSKI New Life, ya, kamu temuin aku ya. Kamu sebut saya nama ini. Saya mudah-mudahan ingat dan tidak lupa nama. Ya kan namamu itu nama yang dimiliki banyak orang. Mudah-mudahan saya ingat. Kebetulan saya tidak tahu, tidak membawa alamat dari GSKI New Life yang dipimpin oleh Bapak Timotius Duhu. Yes, Itu kompleks. Saya tadi pagi membacakan kemarin itu. Ya, tapi nanti bisa saya sampaikan lagi. Jadi kalau di Bandung kami hanya punya satu GSKI, Timotius Siduhu, Bapak Pendeta Timotius Siduhu. Yang lain belum ada. Ya, oke. Teruskan. Baik. Selanjutnya dari seorang pria 32 tahun, belum menikah, bergereja di gereja karismatik di daerah Sumatera Utara. Bapak Erastus, Bapak rohani saya, beberapa orang ketika masih muda tertarik dengan gereja yang memiliki musik dengan sistem modern yang dapat dikatakan gereja aliran karismatik. Namun ketika umur sudah 60-80 tahun, sudah tidak tertarik gereja aliran karismatik, namun lebih tertarik dengan gereja yang klasik. Bagaimana menurut Bapak terhadap pandangan saya ini? Terima kasih, Tuhan memberkati. Ada benarnya, tapi juga ada orang-orang yang sudah usia 60-80 tahun bisa saja mengikuti lagu-lagu yang bersifat karismatik. Gereja kami itu GSKI ini, saudara, itu sebenarnya ada di pertengahan antara gereja karismatik Pentakosta yang musiknya rame dengan gereja Protestan. Makanya kan ada orang berkata, wah lagu-lagu GSKI kuno gitu ya. Nadanya bukan nada untuk orang muda sekarang ya. Ada yang untuk anak muda sekarang, karena kami mau menjangkau generasi ke depan. Jadi yang Pak Tommy Sunario katakan, ya, yang Tommy katakan baru 32 tahun, itu benar Tom, benar. Tapi tidak semua begitu. Makanya gereja mesti harus bijak. Ada nada yang bisa orang muda ikuti, juga nada yang orang tua ikuti. Bisa ya orang tua ikuti ya. Oke Tom, cukup ya. Baik Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan episode 990. Sampai bertemu di episode 991 nanti. Sampai jumpa, Tuhan berkati.